baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 Sya'ban. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Kenapa harus 3 kali? Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam, tidak boleh. Kamu baca, silakan baca surat apa saja, kalau kecuali ada dalilnya, karena kita bicara tentang syariat Allah. Tidak boleh kita bilang begini afdal, antum bilang ini afdal, antum berbicara atas nama Allah. Tidak boleh kalau nggak ada dalilnya. Jangan berbicara tentang agama Allah kalau nggak punya dalil. Seorang bilang baca surat Yasin 3 kali, kita bilang kenapa harus angka 3? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa nggak bilang surat Al-Baqarah? Bukankah keutamaan surat Al-Baqarah banyak hadis yang menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah mengusir syaitan? Banyak dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, kaum muslimin dan muslimah, sahabat Aswaja dimanapun berada, pada kesempatan di siang hari ini saya kembali menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga maghfirahnya, dan mudah-mudahan juga kita masih diberikan kenikmatan jasmani dan rohani insyaallah. Amin. Allahumma amin. Yang menanggapi kembali seorang ustadz dari Wahabi yang merupakan ustadz sanjungan Wahabiyun di Indonesia khususnya, yaitu Irianda Dirja, yang menyatakan, menanyakan ya, jika malam nisfu Sa'ban membaca Yasin 3 kali. Jadi pertanyaannya, beliau sendiri habis sholat buka HP, terus sholat berdiri juga baca Quran, lihat HP. Sebenarnya habis sholat itu lebih baik berzikir istighfar 3 kali atau memegang HP dulu, ya kan? Sudah beredar ya videonya banyak yang seperti itu. Jadi dia kadang-kadang nggak sadar sendiri ya. Jadi manusia, kita maafkan lah. Tapi kalau misalnya mengatakan tidak ada dalilnya, ya kan, ketika malam nisfu Sa'ban, berarti belum memahami keutamaan ketika malam nisfu Sa'ban tersebut seperti itu. Jadi banyak sekali keutamaannya. Di antaranya memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, karena langsung ya rahmat Allah langsung turun ya. Bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah turun. Yanzilu Rabbuna Tabarakallahu Ta'ala gitu. Rahmat Allah turun ke dunia ketika pada malam nisfu Sa'ban itu. Nanti ada penjelasan di hadis, kami akan berikan penjelasan. Gimana hanya, dan nanti di bagian video ini akan kami sematkan juga tentang bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi seperti itu. Yaitu apa? Bacaan yang dibaca setelah sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, ya, setelah azan terus sholat qobliyah subuh itu orang ibunya sholat sunnah fajar sebelum iqamah dibaca 41 kali, dan itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah pemahaman yang benar disebut dengan bid'ah hasanah. Mereka mengatakan bid'ah itu sesat semuanya. Kalau sesat, apa berani menyesatkan ulama sanjungannya sendiri, itu Ibnu Taimiyah? Maka kita langsung merujuk ya, setidaknya ini di kitab Sunan Abu Dawud di nomor hadis 1388. Kalau kitabnya sama di halaman 156 ya teman-teman sekalian. Ini hadisnya di bagian pertengahan belah kanan. Kalau kitab kami ada garis, kitab ini kitab Sunan biasanya yang ada bergaris adalah kitab Sunan Nasa'i ya, yang langsung seperti kitab Jami. Ini rawinya hadisnya ini kita coba bacakan di nomor hadis 1388 nanti sampai 1389 sampai 1390. Jadi untuk lebih memperkaya dan memperlengkap. Jadi kalau cuma baca satu nanti khawatirnya salah paham salah dan nanti salah amalan kan. Nah, langsung saja kita bedakan redaksinya. Redaksi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi, yaitu sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, yang dimuliakan wajahnya karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri sampai beliau wafat. Jadi Allah jaga pandangannya, matanya dari melihat sesuatu yang tidak semestinya untuk dilihat. Ali bin Abi Thalib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wa sumu yaumaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila samai dunya wa yaqulul amin mustaghfirin fa aghfir lahu ala mustarziqun fa arzuqahu ala mubtalan fa'afiyahu illa kadza hatta yatlu'ul fajr." Nah, itu seperti ya. Jadi redaksinya dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, apabila malam nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban ya dimaksudkan itu malam 15, maka sholatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Ini anjurannya ya. Kalau memang dari awal Sa'ban belum bisa berpuasa, minimal pertengahan Sa'ban puasa. Nanti ada hadis-hadis yang melarang orang puasa setelah lewat tanggal 15 kalau orang tidak biasa puasa sunnah. Kemarin kami sampaikan kan ada keutamaan amalan di bulan Sa'ban itu, nanti akan kami tampilkan insyaallah dalam tayangan video berikutnya. Langsung kita kembali ya.
Jadi dianjurkan untuk berpuasa pada siang harinya ya, kalau malamnya menegakkan sholat seperti itu. Dan sholatnya kan tidak disebutkan. Kalau orang sholat tahajud, qiyamul lail dari badai sampai fajar sanggup tidak tidur, tidak ada larangan. Hanya mungkin terlalu berlebihan untuk orang-orang yang belum biasa sholat malam kan. Mana dalilnya? Itu ya. Selanjutnya lagi, adakah orang yang meminta ampun? Sesungguhnya Allah SWT turun ke langit dunia atau bumi pada, maksudnya itu adalah amruhu. Ya, Imam Malik memberikan penjelasan yang dulu tabarakallahu taala yang dimaksudkan turunnya Allah SWT itu adalah amruhu atau perkara atau urusan Allah SWT. Ya, itu berupa rahmatnya, ampunannya, maghfirahnya dan semuanya gitu ya. Sesungguhnya rahmat Allah SWT turun ke muka bumi dan ampunannya bisa jadi seperti itu. Ya, rahmat dan ampunan mencakup semuanya. Pada saat ketika matahari terbenam di hari ke-14 berarti ya, masuk malam 15 habis sholat maghrib, maka Allah SWT berfirman, adakah orang-orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah orang-orang yang meminta rezeki, maka akan aku memberi rezeki. Nih kalau baca surah Al-Waqiah memang tidak ada dalil dan bisa memancing datanya rezeki, tepat banget kalau habis sholat. Ya, sholat Waqiah mungkin dikit, makanya orang baca Yasin. Ya, orang Yasin harus baca dalam kondisi lapar, nggak ada makanan, kita berdoa sama Allah SWT, habis dihilangkan rasa laparnya. Ini masalahnya yakin nggak? Kalau mau tanya dalil dulu beramal dulu ya sudah, kamu cari aja sendiri gitu kan. Sudah ditunjukkan dalil kadang masih ngeles juga kan kayak gitu. Lanjutnya ya, selanjutnya, adakah orang yang mendapat cobaan, ya ujian, kesulitan, sakit nih, malam bersabar memanfaatkan untuk berdoa supaya Allah angkat penyakitnya, ya kan? Maka aku akan menyembuhkannya. Jadi kalau ada orang yang sakit dan meminta kepada Allah supaya disembuhkan. Adakah yang begini, adakah yang begini, kata Rasulullah SAW, itu banyak sekali berarti ya jenis-jenisnya yang tidak didetailkan seperti itu. Jadi terkait perkara-perkara yang baik yang tidak memutuskan silaturahim maka boleh diwujudkan. Selanjutnya, ini terjadi hingga terbit fajar. Nah, lalu kita lanjutkan dari redaksi hadis di nomor hadis 1389 ini dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW itu pada suatu malam Sayyidah Aisyah itu berkata, kehilangan Rasulullah SAW, aku pun mencarinya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata, dan ternyata beliau berada di baki menengadah kepalanya ke langit, seperti itu ya Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, wahai Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau takut Allah dan Rasulnya akan mengurangi haknya atasmu? Ia menjawab, aku telah mengatakan tidak, hanya saja aku khawatir engkau mendatangi salah seorang dari istrimu. Nah, cemburunya tinggi ya. Tapi cerdas nih Sayyidah Aisyah, banyak melihatkan hadis setelah Rasulullah wafat seperti itu. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya pada pertengahan malam Sya'ban Allah SWT atau perkaranya tadi amruhu ya, ampunannya, terus rahmat Allah itu turun ke langit dunia, lalu mengampuni orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah bulu kambing disebutkan di sini. Nah, ini gonami kalbi. Nah, jadi lebih banyak daripada bulu kambing seperti itu. Bulu kambing atau bulu anjing di sini, bukan ya, kalbin seperti dia ada, kalb seperti itu. Jadi di sini bisa disebutkan lebih banyak daripada bulu kambing seperti itu, atau hewan yang sejenis seperti itu. Kita lanjutkan satu hadis lagi di redaksi hadis 1390 dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min sya'bana wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Jadi hadis yang terakhir dalam video ini yaitu dari Abu Musa Al-Asy'ari, salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hadisnya hasan ya, dari hadisnya, sesungguhnya Allah SWT itu rahmat Allah, pengampunannya itu muncul pada malam minggu Sya'ban, kemudian mengampuni makhluknya, mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik atau orang yang meninggalkan jamaah atau murtad. Jadi ada dua golongan yang tidak diampuni di malam Sya'ban itu, kesalahan dosanya jika tidak bertobat, yaitu orang yang berbuat musyrik ya, syirik, melakukan perbuatan syirik tidak bertobat, dan orang yang murtad atau keluar dari agamanya. Nah, di sini kan kalau kita merujuk kepada dari sini, kalau setiap malam itu ada anjuran kita untuk bangun tahajud kalau mampu. Itu kan hadisnya umum berarti, tidak melihat malam apa, terserah. Hanya ini di Sya'ban ini khusus. Nah, khusus ini kalau nggak dikerjakan di malam itu Sya'ban maka tidak mendapat keutamaan yang sama seperti itu. Jadi kalau misalnya habis maghrib baca surah Al-Baqarah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Firanda tadi, ya habislah waktunya. Al-Baqarah kalau baca cepat pun sejam setengah, sedangkan maghrib sama isya jarak paling 50 menit kan. Kalau bacanya lambat 2 jam. Jadi selesai baca Al-Baqarah setelah sholat maghrib nanti bisa jam 9. Sholat isyanya jadi telat ya, nggak masuk akal ya. Maka Yasin itu dicari yang paling ringan, yang paling mudah dibaca. Baca surah yang lain tidak ada larangan, misalnya baca Al-Kahfi kalau mampu silakan, nggak ada larangan seperti itu. Kalau mau tanya dalil ya Anda aja habis sholat buka HP, nggak ada dalilnya kan seperti itu. Ada dalilnya sholat pakai menggunakan HP tab. Dulu kan belum ada tab.
ya kan? Jadi masih bisa dimaklumi, maka itulah bid'ah hasanah. Nah, ini di video terakhir ini akan kami tampilkan bid'ah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu membaca zikir atau doa yang diyakini sudah mustajabah. Nah, itu sudah mujarab dilakukan oleh orang soleh sebelumnya. Ini bid'ah hasanah. Mari kita simak video berikut ini sekaligus juga menutup tayangan ini. Mari kita simak, kurang lebih sekitar 1 menit 13 detik lah seperti itu. Mari kita simak berikut ini. Antum tak beritahu sekarang bid'ah-bid'ahnya Ibnu Taimiyah, bid'ah hasanahnya. Cek kaget antum. Ibnu Taimiyah itu punya amalan-amalan yang tidak ada dalilnya dari Nabi, ngarang dewe. Kalau istilah kita itu bid'ah hasanah. Contohnya di dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah itu punya amalan dan bahkan katanya amalan mujarrab. Ini amalan sudah terbukti diamalkan oleh para penempuh jalan menuju Allah, yaitu setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh itu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, atau ditambahi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits, dibaca 40 kali. Itu amalan, gak ono ajaran itu kon nabi, gak ono teko sahabat, gak ono, murni karangane Ibnu Taimiyah. Alasannya sudah dipraktekkan oleh para orang-orang soleh, para penempuh jalan menuju Allah, dan sudah terbukti. Itu namanya bid'ah hasanah karena tidak menyelisih ajarannya Nabi.